Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu reviewer yang saya hormati. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya Boni Saputra sebagai ketua tim dari kegiatan penelitian ingin menyampaikan laporan akhir daripada kegiatan penelitian dengan skema dosen pemula atau PDP Universitas Negeri Padang tahun 2025 yang didanai oleh RKAT UNP tahun 2025. Adapun judul daripada penelitian kami yaitu model integrasi keberlanjutan pelayanan publik, interaksi antara kepemimpinan transformasional, budaya inovasi, dan perilaku kerja inovatif aparatur pada layanan administrasi. Adapun eh, latar belakang dari kegiatan penelitian ini, yang pertama sama-sama kita melihat bahwa pelayanan publik khususnya pelayanan bidang administrasi telah menghadapi tantangan yang besar akibat disrupsi digital dan globalisasi. Perkembangan digital ya atau di dalam administrasi publik disebut e-government dan arus globalisasi menuntut adanya layanan publik yang responsif, inovatif, dan berkelanjutan. Kemudian juga banyaknya inovasi pelayanan publik yang tidak dapat bertahan di jangka waktu panjang. Artinya inovasi hanya sekedar inovasi, tetapi tidak mampu untuk berjalan atau sustain. Nah, inilah yang menjadi latar belakang daripada penelitian kami. Sementara urgensi dari kenapa kemudian penelitian ini penting, yaitu terletak pada sebuah kebutuhan untuk membangun sebuah model keberlanjutan, terutama dalam bidang pelayanan publik yang adaptif, di mana ini menjadi landasan sebagai sebuah tuntutan masyarakat terhadap perkembangan teknologi, terutama terhadap pelayanan administratif di Indonesia. Kemudian data empiris, ya, ketika kita berbicara pelayanan administratif, tentu kita tidak bisa terlepas yang namanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, dari data yang ada bahwa hanya 22% ya dari 100% inovasi yang beroperasi itu masih bertahan. Artinya dari 27 inovasi hanya 6 yang masih bertahan. Nah, ini contoh kasus ketika kita berbicara inovasi di Kota Payakumbuh, dalam hal ini inovasi dalam bidang layanan administratif. Sehingga hasil penelitian ini nanti dapat memberikan sebuah solusi komprehensif untuk mengatasi sebuah permasalahan keberlanjutan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh antara kepemimpinan transformasional, budaya inovasi, dan perilaku kerja inovatif terhadap sustainable pelayanan publik, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung atau melalui variabel mediasi yang telah disusun atau yang telah dibuat kerangka konsepnya sesuai dengan yang sudah dibuat dalam proposal penelitian. Nah, kemudian ada pun novelty dari kegiatan ini atau novelty yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini menawarkan sebuah kebaruan ya yang mengisi sebuah gap atau kesenjangan dalam studi manajemen publik, yaitu keberlanjutan pelayanan publik terutama di bidang administratif yang dilakukan di Indonesia. Sementara secara empiris, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di pelayanan sektor publik yang masih jarang menjadi fokus dalam keberlanjutan pelayanan publik, terutama dalam konteks global. Nah, inilah kira-kira yang menjadi latar belakang dan urgensi serta novelty kenapa kemudian penelitian ini kami ajukan. Adapun metode yang
akan dilakukan atau yang sudah dilakukan, yang pertama bahwa jenis penelitian ini berjenis kuantitatif asosiatif, karena kita lihat ada lebih dari dua variabel ya, ada variabel X dan Y, serta ada variabel mediasi yang disusun di sini. Kemudian lokus atau lokasi penelitian di sini ada tiga. Yang pertama ada di Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh, di Dukcapil Kota Padang, dan di Dukcapil Kabupaten Pasaman Barat. Nah, kenapa kemudian tiga ini dijadikan lokasi penelitian? Karena berdasarkan survei ya bahwa di Dukcapil Payakumbuh itu merupakan daerah yang inovatif. Artinya banyak inovasi yang lahir di pemerintahan Kota Payakumbuh, dan ini terbukti dengan adanya mendapat penghargaan dari kementerian atau dari pemerintah pusat terhadap inovasi yang ada di pemerintahan itu. Sementara lokus kedua yaitu di Dukcapil Kota Padang, di mana Kota Padang itu merupakan pusat administrasi provinsi, atau Kota Padang merupakan ibu kota dari provinsi. Sementara yang ketiga adalah Pasaman Barat. Nah, ini dipilih karena ada tantangan geografis dan digitalisasi. Artinya banyak Pasaman Barat yang berada di daerah. Artinya cakupan wilayah administratif Pasaman Barat itu sangat luas, dan pusat kota itu juga banyak daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat kota. Nah, jadi tiga karakteristik eh, yang telah disebutkan inilah yang kemudian menjadi landasan atau menjadi alasan kenapa kemudian lokus atau penempatan penelitian ini dilakukan pada tiga lokasi ini. Kemudian populasi yang akan dijadikan penelitian adalah aparatur di Dukcapil di tiga daerah tersebut yang terdaftar dan aktif sehingga tahun 2025. Sementara untuk pengambilan sampelnya menggunakan klaster area yang pertama, karena sampel yang diambil itu sampel bertingkat, klaster area, kemudian wilayahnya berdasarkan wilayah, kemudian dilanjutkan dengan porfosis sampling dengan pemilihan responden. Sementara data dikumpulkan dengan kuesioner dengan menggunakan skala Likert dan dokumentasi serta studi kepustakaan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Sementara untuk instrumen analisis data itu akan digunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan korelasi Pearson dan Corbat Alpha ya. Kemudian analisis statistik, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi, serta menggunakan Sam Amos dan uji Sobel untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung. Nah, alur penelitian seperti terlihat dalam bagian ini, yang pertama mengkaji relevan, kemudian menyusun instrumen, survei awal gitu ya, survei data melalui kuesioner, kemudian analisis data, pembuatan laporan dan artikel jurnal, kemudian publikasi jurnal pada proceeding. Nah, pada tahap ini sudah kita lalui, dan di tahap publikasi kita masih submit artikel, jadi masih belum pada proses terbit. Baik, Bapak Ibu reviewer, nah ini merupakan gambaran hasil yang dicapai atau hasil penelitian yang didapatkan, bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara keseluruhan terbukti diterima ya, ada hubungan positif dan signifikan antara variabel-variabel yang telah dibuat dalam kerangka konseptual. Jadi ada sekitar 7 hipotesis yang diajukan. Yang pertama, jika kita lihat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keberlanjutan pelayanan publik, jika kita lihat signifikansi yang terdapat ada 0,00, sehingga di sini direct effect atau pengaruh langsungnya sekitar 49,9%. Sedangkan untuk kepemimpinan transformasional terhadap budaya inovasi dengan signifikan 0,00 dengan kontribusi pengaruh 62,1%. Hipotesis ketiga, kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif terbukti berpengaruh secara langsung dengan nilai signifikansi 0,00 dengan kontribusi pengaruh langsung sebesar 40,2%. Sedangkan hipotesis kedua, pengaruh budaya inovasi terhadap keberlanjutan pelayanan publik juga terbukti kontribusi pengaruh 72,8% dengan signifikansi 0,00. Untuk pengaruh langsung yang terakhir, kita lihat pengaruh
perilaku kerja inovatif terhadap keberlanjutan pelayanan publik itu dengan kontribusi pengaruh 50,9% dengan nilai signifikansi 0,00. Dan hipotesis keenam, pengaruh melalui mediasi ya, kepemimpinan transformasional terhadap keberlanjutan melalui budaya inovasi terbukti berpengaruh secara tidak langsung sebesar 46,9% dengan nilai signifikansinya 0,00. Dan hipotesis terakhir, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keberlanjutan pelayanan publik melakukan perilaku kerja inovatif itu juga terbukti berpengaruh secara tidak langsung, yaitu 21,4% dengan nilai signifikan 0,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil penelitian ini membuktikan bahwa keberlanjutan layanan publik di sektor administratif dapat dicapai melalui sinergi antara kepemimpinan transformasional, budaya inovasi, dan perilaku kerja inovatif pegawai negeri sipil. Temuan ini tentunya memperkuat model konseptual yang sudah dibentuk ya, bahwa inovasi tidak hanya merupakan hasil dari sebuah kebijakan struktural, tetapi juga buah dari kepemimpinan yang mampu menginspirasi perubahan atas keberlanjutan di lingkungan birokrasinya. Artinya peran kepemimpinan sangat mendominasi ketika kita berbicara tentang keberlanjutan dan inovasi. Nah, ini adalah kerangka konsep konseptual yang dibangun, kemudian kita juga bisa lihat besarnya pengaruh dan signifikansi tabel atau gambar yang satu itu. Yang pertama di atas itu kita lihat adalah gambar direct effect yang berarti pengaruh langsung, kemudian yang kedua indirect effect, pengaruh tidak langsung atau melalui variabel mediasi, baik mediasi budaya inovasi maupun perilaku kerja inovatif. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel-variabel yang diuji terbukti berpengaruh secara positif, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi. Sedangkan untuk luaran sendiri, di dalam kontrak menjanjikan bahwa luaran dari kegiatan penelitian ini akan disubmit ke jurnal Sinta 2 di jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tetapi kami mencoba untuk mempublishnya di jurnal Q1 ya. Kami mencoba ya. Jadi statusnya sudah disubmit saat ini dan posisinya under review ya. Dan jurnal yang dituju adalah di jurnal Administratif Manajemen Publik atau jurnal AMP. Untuk tahun 2025 ini masih terakreditasi Scopus ketiga. Sementara juga dapat kami laporkan untuk logbook kegiatan, alhamdulillah semua kegiatan sudah tercapai. Yang belum itu kita menunggu publish dari artikel. Artikelnya draft artikel sudah kita submit tapi statusnya masih under review. Dan kita menunggu itu. Kemudian itu yang dapat kami sampaikan. Nah, ini ada dokumentasi kami ke lapangan. Yang pertama ada pengambilan data di Disdukcapil Kota Padang, kemudian di Disdukcapil Kabupaten Pasaman Barat, dan ke Disdukcapil Kota Payakumbuh. Nah, ini juga draft luaran artikel yang sudah kami submit. Jadi, luaran sudah pada proses submit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih pada Bapak Ibu reviewer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.